Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dalam rangka melanjutkan pembinaan akhlak kita dalam keseharian kita. Dan pada pertemuan yang pertama kita sudah ingatkan ya, bagaimana supaya kita benar-benar selalu memperbaiki adab dan akhlak kita. Karena dia adalah ya pundi-pundi amal kita. Dia adalah ya pohon keimanan kita. Ya, dan dia memudahkan kita untuk jalan menuju surga. Sekali lagi, jaga adab dan akhlak kita. Dan di pertemuan kedua ini ya kita ingin sampaikan betapa banyaknya keutamaan akhlak mulia. Paling tidak ya dalam buku yang ditulis oleh Dr. Piranda Andirja yang kita sedang jadikan rujukan ini ada 9 keutamaan akhlak mulia. Dijelaskan ya apa saja keutamaan akhlak mulia ya. Insya Allah ya kita akan lihat dengan berbagai ayat, berbagai hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Misalnya yang pertama ya, Allah Azza wa Jalla secara khusus memuji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla bersumpah akan kebaikan akhlak Rasulullah tersebut. Di mana firman-Nya dalam surah Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jamaah para siswa santri sekalian, dalam pembukaan di awal-awal surah Al-Qalam ini dijelaskan ya, Allah berfirman, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi, berakhlak, pekerti yang luhur. Inilah yang dinyatakan Allah langsung terkait dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayat ini menjelaskan akan tingginya kedudukan akhlak di mata Islam, jamaah, para santri, para siswa sekalian. Juga sebagai isyarat kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak mulia. Karena Allah benar-benar memuji kalau seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Ini yang pertama, keutamaan yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Aku diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah satu dari sekian bukti bahwa kaum Arab jahiliyah dahulu sebenarnya mereka memiliki sifat-sifat dan akhlak mulia. Mereka sudah terkenal ya, tradisi secara turun-temurun punya sifat kedermawanan, suka memuliakan tamu, mereka terkenal jujur, mereka terkenal setia kawan, dan lain sebagainya. Kemudian Islam datang untuk menyempurnakan itu semua. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Jadi Rasulullah diutus semata-mata
hanya untuk menyempurnakan apa yang sudah baik, ditambah lagi bagaimana lebih baik lagi. Ya. Jamaah, para siswa, para santri sekalian, ya, hadis ini dengan lugas menunjukkan bahwa perbaikan akhlak adalah salah satu tujuan utama dalam rangka diutusnya Rasulullah SAW, dan juga bahwasanya kedudukan akhlak mulia dalam Islam itu sangatlah agung dan urgensinya sangatlah besar. Maka tidak heran banyak ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang menyinggung dimensi adab dan akhlak, dan dari mulai yang terkecil hingga bagian-bagian yang terpenting dari kehidupan kita. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Bukhari dalam Adabul Mufrad. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahihul Al-Jami'. Jamaah, para santri, para siswa sekalian. Ini yang kedua, ya, keutamaan akhlak. Jadi khususnya di antara diutusnya Rasulullah SAW dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Maka kita juga hendaknya berusaha, ya, memperbaiki diri kita dan juga mengingatkan supaya siapapun yang ada di sekitar kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita untuk berakhlak yang mulia. Keutamaan yang ketiga, akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Ya. Perhatikan, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya perihal faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluqi, yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak mulia. Jadi kalau kita jaga iman kita, akidah kita, tauhid kita, ya, benar-benar kita tunduk patuh kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya sesuai tuntunan, ya, syar'i, ya, tuntunan Allah dan Rasulnya, lalu perbaiki akhlak kita, ya, jaga akhlak kita, jaga adab kita, maka ini yang mempermudah seseorang untuk masuk ke dalam surga, ya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Sahih At-Targhib. Nah, jamaah, para santri, para siswa sekalian, itu keutamaan yang ketiga. Jadi kalau kita ingin mudah jalan menuju surga, perbaiki akhlak kita di samping menjaga iman dan takwa kita. Keutamaan yang keempat, para santri, para siswa sekalian, ya, dengan akhlak mulia maka, ya, dia akan menjadi barometer keimanan seseorang. Jadi iman kita itu diukur apakah akhlak kita mulia atau tidak, ya. Dasarnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna, kata Rasulullah, ya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Ya, hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, ya, dan dinyatakan hadis ini sahih. Nah, para santri, para siswa sekalian, ya, jadi ukuran apakah iman kita benar-benar baik, ya, benar-benar bagus, benar-benar derajatnya tinggi, itu salah satu barometernya adalah bagaimana akhlak kita, bagaimana akhlak orang tersebut. Itulah keutamaan yang keempat terkait akhlak mulia, akhlakul karimah. Rasulullah juga bersabda, ya, wala yajtami'us shuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul, kata Rasulullah SAW, sifat kikir
dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Ya, kikir kita tahu itu adalah akhlak yang tidak terpuji. Ya, lawannya dermawan, peduli, suka berbagi dan sebagainya. Nah, itu sifat yang tidak terpuji ini tidak mungkin berkumpul dalam hati seseorang yang benar-benar imannya, yang imannya benar. Jadi kalau ada akhlak tidak terpuji pada diri seseorang, berarti ada masalah dalam keimanan orang tersebut. Itulah makanya dia jadi barometer keimanan seseorang yang namanya akhlakul karimah, akhlak terpuji atau akhlak mulia. Jadi 4 ini paling tidak pada kesempatan pertemuan kedua ini yang harus menjadi perhatian kita. Nanti kita akan lanjut keutamaan-keutamaan akhlak mulia berikutnya. Paling tidak ya 4 hal ini harus kita ingat kembali. Yang pertama ya, akhlak ini benar-benar ya diingatkan kepada kita ya, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kita hanya berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ya, Rasulullah memang berusaha menyempurnakan akhlak mulia ini kepada sahabatnya, kepada masyarakat pada zaman itu. Kita juga hendaknya berusaha melakukan hal yang sama ya, sebarkan akhlak mulia ini kepada warga, lingkungan, keluarga kita. Dan yang ketiga ya, bagaimana supaya akhlak mulia ini benar-benar menjadi sarana kita, mudahnya kita nanti menjadi atau menuju surga. Dan yang keempat tadi, dia menjadi barometer keimanan seseorang. Maka jaga dia supaya benar-benar antara akhlak dan iman itu tidak ada yang tidak sinkron. Seperti tadi, tidak mungkin kefakiran atau kekikiran ya, bakhil ya, itu bersatu dengan keimanan yang benar dalam diri seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.